Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kami dari kelompok 9 mata kuliah hukum adat akan membahas materi terkait hukum perkawinan adat dan sistem hukum perkawinan adat, yang mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ebi Abadi, rekan saya Nesti Oktaviani, dan Yoyon. Pembahasan yang pertama yaitu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat sendiri mempunyai arti hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut Islam atau hukum adat sendiri itu bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sementara pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk suami istri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peran yang penting membentuk keluarga yang bahagia dan hubungan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal ini terus berbeda dengan tujuan perkawinan menurut hukum adat. Pengunifikasian aturan di bidang hukum perkawinan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Adanya pengunifikasian Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menyelenggarakan perkawinan, padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri. Sistem perkawinan adat. Sistem perkawinan dalam hukum adat antara lain, yang pertama ada sistem endogami, yang kedua ada sistem ekogami, dan yang ketiga ada sistem eleuterogami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyon, saya dari kelompok 9. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Ebi Abadi, yaitu yang ketiga, harta perkawinan. Hukum adat di Indonesia mengenal berbagai macam harta perkawinan, di antaranya harta warisan atau hibah yang diperoleh salah satu pihak suami atau istri dan kerabatnya. Harta yang diperoleh salah satu pihak suami atau istri atas usaha sendiri sebelum atau selama perkawinan. Harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan atas usaha bersama, dan harta yang diperoleh dan hadiah-hadiah selama perkawinan. Tegasnya, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri dalam ikatan perkawinan, baik harta yang dibawa ke dalam perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Hukum Islam tidak mengenal adanya lembaga harta bersama apabila diperhatikan ketentuan asalnya. Maka pada dasarnya, harta suami istri adalah terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah satu pihak atas usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh salah seorang dan mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tentang harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada bab 13 pasal 8 sampai pasal 92. Pasal 85 mengatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Ketentuan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebut bahwa bila perkawinan
putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta perkawinan dipergunakan untuk kebutuhan hidup keluarga, pendidikan anak, serta bekal di kemudian hari. Harta perkawinan terbagi atas dua bagian, yakni harta bawaan yang meliputi harta pusaka dan harta bersama. Harta syariat, yaitu harta pencaharian yang diperoleh bersama dalam satu perkawinan suami istri. Hak syariat tidak mengenal harta bawaan dari masing-masing pihak. Harta syariat didasarkan kepada pengertian saham yang sama diberikan dalam suatu kehidupan seperti suami berusaha dan mencari nafkah di luar rumah dan istri berupa mengurus keselamatan rumah tangga dan memelihara atau mendidik anak-anak. Kedudukan harta perkawinan setelah terjadinya putus perkawinan baik karena perceraian maupun putus karena kematian. Terhadap harta pusaka, pembagian dituruti sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai harta syariat, hak masing-masing pihak adalah 50% atau setengah, dan harta pencaharian. Sementara itu, istri mendapat tambahan 1/8 dan harta pusaka peninggalan suami. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya Nesti Oktaviani. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya, yaitu akibat hukum perkawinan. Nah, akibat hukum perkawinan apabila masyarakat hukum adat tidak mencatatkan perkawinan di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil. Telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang banyak terjadi penafsiran terhadap beberapa pasal, baik dari kalangan sarjana, pemerintah maupun masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki sifat yang universal bagi seluruh warga negara Indonesia dan juga bersifat diferensial. Karena sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dipeluknya. Terus pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hakikat keabsahan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara. Pada pasal 2 ayat 2 merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya adalah akibat perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum negara. Akibatnya ini meliputi yang pertama adalah kedudukan dan status anak yang dilahirkan. Diatur pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pewarisan perkawinan yang sah merupakan perkawinan menurut masing-masing agamanya. Perkawinan dicatatkan di kantor urusan agama yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi yang beragama non-Islam. Selanjutnya, pencatatan tersebut dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Nah, hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi oleh karena itu, jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya, anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. Jadi, hal ini akan mempengaruhi psikologis anak karena ia merasa berbeda dengan anak yang lain. Terus, akibat yang kedua yaitu pewarisan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak di luar kawin. Akibatnya, terhadap hak warisan, anak tersebut hanya memiliki hak waris terhadap keluarga ibunya. Hal tersebut dijelaskan juga pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tidak dapat mewarisi dari ayahnya dan tidak terjadi hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Nah, terus akibat yang ketiga yaitu dampak pendidikan. Bagi anak yang merupakan masyarakat hukum adat dan merupakan pendidikan di sekolah umum, maka anak tersebut diharuskan mengikuti pelajaran agama yang bukan merupakan kepercayaannya. Terus akibat yang keempat yaitu dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi di sini adalah terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan. Selanjutnya, dampak yang terakhir yaitu dampak psikologis. Adanya diskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan warga sipil, warga negara Indonesia, yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian. Terus, bagi masyarakat hukum adat yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN, memiliki akibat lebih, yaitu tunjangan anak dan istri tidak didapatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga sangat merugikan seorang perempuan karena perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri yang tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suaminya meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perceraian karena perkawinan tersebut secara hukum tidak pernah terjadi. Akibat hukum yang sudah diuraikan merugikan masyarakat hukum adat karena terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor catatan sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran anak yang belum dicatatkan perkawinannya. Memang di akta biasanya tertulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan, yaitu catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Selain itu, masih banyak diskriminasi lain yang mengenai pengadministrasian terhadap masyarakat hukum adat. Padahal pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Terus, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum adat. Perkawinan masyarakat hukum adat yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil, menurut hukum adat mereka tidak menjadi masalah, karena masyarakat hukum adat sudah memiliki peranata hukum adatnya sendiri, yang secara substansif terkait dengan pencatatan dan pengesahan melalui peranata hukum adat dan berlaku di masyarakat adat setempat. Salah satu contoh terjadi pada masyarakat adat Akur. Akta perkawinan disebut sebagai Pranata Jaturami. Perkawinan tersebut ditandatangani oleh sesepuh adat masyarakat adat. Oke, baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.